Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini Rabu 27 Juli 2022. Tema pemberitaan firman Tuhan, tak tersembunyi. Sebelumnya mari kita berdoa. Di dalam anugerah Tuhan kami mengucap syukur. Pagi ini kami sudah dibangunkan Tuhan dalam keadaan sehat dan selamat. Bapa, tuntunlah kami melalui firman-Mu, agar perjalanan hidup kami senantiasa disadarkan bahwa Allah berkuasa melihat dan menyertai kami. Dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 16 ayat 17. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Saudara, secara berkala saya membawa mobil saya ke tempat cuci mobil untuk dibersihkan. Bagaimana cara saya menilai tempat cuci mobil tersebut bagus atau tidak? Gampang. Saya akan memperhatikan mobil saya di bagian-bagian yang tersembunyi. Jika di bagian yang tidak terlihat itu dibersihkan sama bagusnya dengan bagian yang terlihat, maka itu menandakan tempat cuci mobil tersebut benar-benar bagus. Mengapa saya harus memperhatikan bagian-bagian yang tersembunyi itu? Karena di banyak tempat cuci mobil, saya menjumpai bahwa mereka hanya membersihkan bagian-bagian yang terlihat saja, dan bagian-bagian yang tidak terlihat diabaikan dan dibiarkan kotor. Tahukah saudara bahwa Tuhan menilai kehidupan kita dengan cara yang sama? Tuhan tidak hanya memperhatikan yang kelihatan dari luar saja, tetapi Dia melihat jauh ke kedalaman hati kita. Tuhan memeriksa hidup kita di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Sebab itu, jangan hanya kita sibuk memoles bagian-bagian yang terlihat dari luar dan mengabaikan hal-hal yang tidak mungkin terlihat manusia. Mengutip perkataan Yesus, itulah yang disebut dengan kemunafikan. Bayangkan betapa kecewanya saya ketika melihat mobil saya hanya bersih di bagian luar, sedang di bagian-bagian yang tidak terlihat menumpuk kotoran di sana-sini. Demikian juga orang akan kecewa jika tahu bahwa kita ternyata hanya terlihat baik dan saleh di luar, tetapi sebenarnya menyimpan banyak dosa di dalam. Bersih harus luar dalam. Tidak boleh hanya bersih di luar, tapi busuk di dalam. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ada waktunya Tuhan membongkar setiap kotoran yang selama ini rapi tersembunyi. Lalu taulah banyak orang apa yang sebenarnya terjadi. Di kitab Yosua, Achan mungkin berpikir dosa yang dilakukannya tidak mungkin ketahuan. Jarahan yang dicurinya disembunyikan di dalam tanah di kemahnya. Tidak seorang pun melihat dosa yang diperbuat Achan. Tapi barangkali Achan lupa bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Apa yang tersembunyi di depan manusia tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Belajar dari peristiwa Achan, baiklah kita menjadi orang yang bersih luar dalam, bersih di hadapan manusia, bersih juga di hadapan Tuhan. Ingat, bersih tidak boleh hanya di bagian luarnya saja, tetapi di bagian yang tidak terlihat pun kita harus bersih. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang menyadarkan dan mengingatkan kami agar kami tidak bertindak munafik. Biarlah kami jujur, luar dan dalam di hadapan Tuhan. Sertai seluruh aktivitas kami pagi hari ini Bapa, sampai larut malam nanti. Semua kegiatan dibuat berhasil. Berkati semua ibadah-ibadah rumah tangga pada malam ini. Dalam kasih dan rahmat Tuhan kami berdoa. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai setiap orang yang percaya kepadanya.
Amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan memberkati. Shalom.